Assalamualaikum, halo teman-teman, ini aku Yilo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga materi dalam video aku ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Hari ini aku mau membahas tentang cara menerapkan positive thinking dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saat kita sedang diuji atau sedang menjalani takdir yang berat. Teman-teman, banyak dari kita yang ketika diuji itu langsung merasa drop, kecewa, sedih, terus pasti ada aja bertanya-tanya, kenapa sih hidup aku begini? Kenapa sih Allah menakdirkan aku hidup seperti ini? Kenapa sih doa aku gak dikabulin? Dan mulai menyalahkan keadaan, bahkan gak jarang mulai ragu dengan kasih sayang Allah. Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk berprasangka baik kepada Allah, atau dalam Islam itu disebut husnuzon billah. Teman-teman, aku harap setelah teman-teman menonton videoku ini sudah tidak bertanya-tanya lagi ketika diuji sama Allah, ya Allah kenapa hidup aku begini? Karena aku mau sedikit membagikan kisah aku. Dulu juga aku pernah berada di fase itu, namun alhamdulillah Allah memberikan hidayah untuk aku. Yaitu ketika aku lagi membaca Al-Quran serta terjemahnya, sampailah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Terjemahan yang di kalimat pertama, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah banget kalau kita baca Al-Quran dan terjemahnya itu banyak sekali loh quotes-quotes dalam Al-Quran yang bisa mengubah hidup kita jauh lebih baik. Namun saran aku, kalau misalnya kamu masih belum paham, kamu bisa tanya kepada ahlinya. Namun waktu itu aku tidak bertanya kepada ustadz di tempat aku karena aku punya pengalaman buruk ketika aku bertanya tentang agama, tentang hal yang tidak aku pahami, aku malah dijudge sehingga aku trauma. Aku tidak mau lagi cerita atau bertanya sama orang tersebut. Makanya aku nggak berhenti aja dan aku tidak mau menafsirkan itu sendiri. Alhamdulillah waktu aku buka YouTube, ada di beranda aku muncul channelnya Ustadz Adi Hidayat waktu itu. Tapi Ustadz Adi Hidayat tidak membahas tentang ayat ini, melainkan tentang perbaiki sholatmu maka hidupmu akan berubah, tentang itu. Kemudian aku mencoba untuk kepoin YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, dan benar saja beliau membahas tentang Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Akhirnya aku menonton videonya sampai habis dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku itu ada di sana semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Adi Hidayat. Semoga pahala Ustadz Adi Hidayat mengalir terus. Amin. Dan yang aku ingat adalah, dan selalu aku ketika dapat ilmu baru, pasti aku bakal tulis di gratitude journal aku. Yaitu ketika aku kemarin nanya, ya Allah kenapa aku hidup kayak gini ya? Kenapa hidup aku rasanya berat banget? Jawabannya adalah, kenapa tidak? Karena kamu kuat menjalaninya. Ujian itu, takdir itu diberikan kepada kamu saat hari itu juga. Karena cuma kamu yang bisa. Orang lain gak mungkin bisa kalau diberikan ujian seperti ini. Begitu. Bahkan orang lain pun punya ujiannya masing-masing. Dan kalau ujian orang lain itu diberikan kepada aku, diberikan kepada kamu, tentu saja nggak mungkin kan kita bisa mengatasi, bisa menjalani hidup seperti yang orang tersebut jalani ujiannya. Sejak saat itu, aku langsung tercerahkan, aku benar-benar terharu sekali karena ketika kita sedang punya niat yang baik, itu pasti Allah bakal langsung kasih jalannya. Allah gak mungkin membiarkan kita tersesat begitu aja teman-teman. Ketika kita punya niat yang baik, niat yang tulus, dan selalu berprasangka baik, selalu berpositive thinking, bahwa Allah pasti ngasih jalan dari takdir dan ujian yang kita jalani. Karena Allah menguji kita, itu tandanya kita mampu dan Allah sayang sama kita. Teman-teman, positive thinking itu bukan sekadar mikir yang enak-enak aja ya. Bukan juga mengabaikan kenyataan. Tapi ini tentang melatih mindset kita, melatih cara pandang kita terhadap kejadian-kejadian dalam hidup agar tidak langsung negative thinking, agar tidak langsung menyalahkan takdir juga. Bahkan Rasulullah pernah bersabda juga, Allah berfirman bahwa aku tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka itu untuknya. Dan jika berprasangka buruk, maka itu pun untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya gini teman-teman, bagaimana kita melihat Allah,
itulah yang akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, maka semua hal yang terjadi meskipun kelihatannya menyakitkan, kita akan bisa melihat sisi kebaikannya. Nah, ketika kita diuji, itu pasti ada yang namanya capek. Capek itu pasti, menyerah itu bukan solusi ya. Setiap langkah di dunia ini tuh menguras tenaga banget. Kadang hati juga ikut lelah. Tapi menyerah itu bukan pilihan, karena Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kesanggupannya. Tetap berjuang dan tetap melangkah. Selain itu juga aku mengamalkan doa Nabi Musa teman-teman yang berbunyi Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini tuh mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah agar diberikan ketenangan hati dan kemudahan dalam segala urusan. Tak ada masalah yang terlalu besar jika kita berserah sama Allah, jika kita berprasangka baik sama Allah. Teman-teman, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, selanjutnya adalah mengetahui bahwa ujian adalah bentuk cinta dari Allah. Jadi kalau kita sekarang sedang mengalami kegagalan, kesedihan, kehilangan, atau rasa kecewa yang mendalam, jangan langsung berpikir bahwa Allah gak sayang. Justru itu tanda cintanya, karena Allah sedang mendidik kita dan membentuk kita. Kemudian yang kedua, ujian itu jalan naik kelas iman. Dulu kita waktu masih sekolah, untuk bisa naik kelas, pasti ada kan yang namanya ujian, begitu juga hidup kita. Kalau kita lulus dari ujian hidup, maka kita naik derajat di sisi Allah. Dan yang ketiga, Allah itu tidak pernah memberi cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Jadi ketika kita merasa berat banget, lelah banget, hampir nyerah, percaya itu semua kita bisa melewati, karena Allah Maha tahu kapasitas kita. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Teman-teman, aku akan memberikan contoh ya tentang aku gagal sama apa yang aku impikan, sama apa yang aku mau, dan cara aku berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama dulu ya. Jadi waktu itu aku pernah ikut lomba dan hadiahnya lumayan besar sekali. Dalam perlombaan itu aku sudah berusaha dengan keras, segala kemampuan udah aku curahkan semua di sana. Pokoknya semuanya, waktu, pikiran, aku curahkan semuanya dalam karya aku langsung kirimkan karyanya, dan untuk hasilnya tergantung dewan juri dan juga tergantung sama Allah. Pokoknya aku sudah bertawakal, aku sudah belajar keras, kerja keras, berdoa, tapi nyatanya apa? Aku gagal, aku tidak dapat juara 1, 2, 3 sama sekali, bahkan tidak dapat 6 besar. Namun karena aku sudah menerapkan positive thinking, berprasangka baik sama Allah, yang ada di pikiranku waktu aku gagal itu adalah, ya Allah gak apa-apa, mungkin ini bukan jalan terbaik menurut Allah, mungkin Allah sedang mengarahkan aku ke tempat lain yang lebih sesuai, yang lebih aman, yang lebih baik, pokoknya yang lebih baik lagi kepadaku nanti. Banyak orang yang justru sukses karena pernah gagal dulu. Karena gagal itu bukan akhir tapi proses belajar. Ini kan baru kegagalan pertama ya. Harus dicoba terus sampai nanti beneran berhasil. Atau mungkin dalam sudut pandang kamu teman-teman, yaitu gagal dalam kamu menginginkan pekerjaan yang kamu inginkan sekali, yang kamu idam-idamkan, tapi ternyata Allah tidak meridhoi kamu bekerja di tempat tersebut, makanya kamu tidak diloloskan sama Allah. Maka berdoalah, sholatlah, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, jika memang itu bukan tempat terbaik untuk hamba bekerja, maka tunjukkanlah kepada hamba di manakah kiranya hamba bisa menjemput rezeki yang telah Engkau janjikan kepada hamba. Begitu ya teman-teman. Kemudian contoh kedua nih, yang menjadi problema kita terutama untuk kaum perempuan yang sudah berusia 20 tahun sampai 25 tahunan, yaitu belum ada jodoh yang datang, belum menikah, padahal anak-anak yang lain udah menikah, yang 20-an awal udah menikah, atau yang sepantaran kita juga udah menikah. Menurut aku, ini dari opini aku pribadi ya teman-teman, sebenarnya sebagai perempuan itu mau aku 25 kah, 27 kah, gak apa-apa. Toh aku kemarin waktu usia 25 tahun belum menikah kan. Tapi ya memang gitu, stigma masyarakat ada-ada saja untuk kita para perempuan. Makanya ini juga bisa jadi ujian untuk para perempuan, dan harus benar-benar menguatkan hati. Jangan sampai ketika
banyak orang-orang yang menikah, ada teman-teman yang menikah, sepantaran kita yang menikah, kita jadi ikutan ke-trigger, kok aku belum menikah juga ya, kok belum ada jodoh aku ya. Ya udah deh, siapa aja yang mau sama aku, yuk langsung datang ke rumah. Aku rasa jangan deh kita punya pikiran seperti itu, karena untuk bisa mengenal seseorang, apalagi lawan jenis, itu kan juga butuh waktu yang lumayan lama kan. Jadi aku harap untuk teman-teman yang saat ini belum menikah, ditata dulu hatinya, diperbaiki dulu hidupnya, oke? Fokus dulu sama diri kamu sendiri. Percayalah bahwa jodoh itu pasti akan datang di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Memang sih, kadang kita merasa sendirian, takut gak ketemu jodoh yang tepat lah. Padahal siapa tahu nih, Allah lagi mempersiapkan seseorang yang benar-benar terbaik buat kita. Jodoh yang gak cuma sekadar ada, tapi bisa bawa kita makin dekat kepada surga. Jadi tugasnya apa tadi? Perbaiki diri, banyakin berdoa, puasa, dan semuanya serahin aja kepada Allah. Karena kalau waktunya tiba, gak akan ada yang bisa menghalangi. Kemudian aku juga punya cara lain untuk bisa melatih terus kita punya prasangka yang baik, positive thinking, berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama adalah perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Hati yang sibuk dengan Allah akan lebih tenang menghadapi cobaan. Kalau kata Ustazah Hana, pokoknya kita satu hari bisa baca Al-Quran lah. Entah itu 1 lembar, 1 makra, atau mungkin 1 ayat pun gak apa-apa. Dan kalau misalnya kamu merasa punya banyak waktu luang, kamu bisa gunakan waktu tersebut untuk membaca 1 hari 1 juz. Dan cara yang kedua adalah tulis jurnal syukur atau gratitude journal. Ini yang sering juga aku singgung di video-video aku sebelumnya. Jadi kamu punya sebuah buku yang khusus banget kamu gunakan untuk menulis rasa syukur atas apa yang terjadi padamu setiap harinya. 1 hal kah atau 3 hal yang kamu syukuri pokoknya. Tapi biasanya aku menulis setiap hari itu ada 3 hal yang aku syukuri, karena setiap 1 harinya tuh banyak banget nikmat Allah yang diberikan kepada aku, kepada kita. Makanya aku pilih untuk menulis 3 saja. Dan ini tuh membuat kita sadar kalau sebenarnya hidup kita gak seburuk yang kita pikirkan. Nikmat Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada masalah kita. Sampai sekarang pun aku yang berprasangka baik ini, yang berpositive thinking ini, masih diuji sama Allah. Tapi karena sudah tahu ilmunya, lagi-lagi aku bilang kepada diri aku, gak apa-apa, aku ridho sama ujiannya Allah. Karena bisa jadi ujian aku hari ini adalah hasil dari doa-doa yang udah aku langitkan kemarin. Ini adalah prosesnya. Gak apa-apa, aku punya Allah untuk menjalaninya. Dan aku yakin bahwa ini akan selesai. Karena ujian yang kemarin aja udah dibantu selesai sama Allah. Pasti ini bisa selesai. Gitu ya. Ini juga sama dengan ilmu law of attraction ya teman-teman. Jadi apa yang kamu ucapkan kepada dirimu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu akan masuk juga dalam dirimu. Kalau kamu ngasih asupan jiwamu dengan kata-kata afirmasi positif, ya pasti bakal terjadi hal-hal baik. Tapi kecuali kalau kamu membiarkan hal-hal negatif masuk terus kepada diri kamu, ya sudah, apa yang kamu rasakan yang buruk-buruk itu pasti akan terjadi. Makanya aku pengen banget ngajak teman-teman untuk berpositive thinking. Berpositive thinking sama takdir, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting itu adalah berteman dengan orang yang positif juga. Lagi-lagi teman-teman, lingkungan itu sangat mempengaruhi pikiran. Kalau kita sering dengar keluhan, pesimisme, dan gosip, maka pikiran kita pun akan negatif ya, seperti yang aku bilang tadi. Tapi kalau kita barengnya bersama-sama orang yang selalu semangat, selalu berhusnuzon juga sama orang-orang yang kegiatannya positif, produktif tiap harinya, maka kita pun bakal ketularan. Kemudian, tanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Tahu. Apa yang kita lihat buruk sekarang bisa jadi penyelamat di masa depan. Seperti pintu yang ditutup sekarang, karena Allah ingin kita masuk ke pintu yang lebih besar nanti. Jadi, teman-teman, mulai hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan biarkan ujian membuat kita putus asa. Justru jadikan ujian sebagai bentuk bahwa Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita lagi sedih, lagi kecewa, cobalah untuk ucapkan dalam hati. Atau kalau perlu diucapkan langsung ya.
Tapi jangan kencang-kencang banget. Yang secukupnya aja suaranya. Ya Allah, aku yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukku. Dan selalu ingat bahwa semakin besar ujianmu, semakin besar pula rencana Allah dalam hidupmu. Yang penting hatinya tenang dulu ya teman-teman. Jadi kalau merasa masalahnya sangat berat, cobalah diterima dulu, sabar, dan lakukanlah sholat. Curhat sama Allah di sajadah, jangan di media sosial karena gak nyampe. Nanti malah kamu akan didatangi oleh energi-energi negatif lagi dari luar sana, dari media sosial, dari orang-orang yang bahkan kita gak kenal. Tapi kalau kita udah curahkan di sajadah, kita curhat sama Allah sampai nangis-nangis di sepertiga malam atau di sholat apapun itu, sehabis sholat, yang pertama solusinya adalah hati kita bakal tenang terlebih dahulu. Habis itu lambat laun ujiannya bakal diringankan sama Allah. Kita bakal berjalan dengan proses yang menyenangkan meskipun sebenarnya memang menyakitkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah dengerin video aku sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menenangkan hati teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini. Lalu teman-teman juga bisa meninggalkan kolom komentar dengan syarat harus menggunakan bahasa yang sopan. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan aku akan upload video seperti ini selama 1 bulan. Doakan semoga istiqomah ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.